Pemirsa, tidak hanya Hadi Saputra, tangis Eka Sandi, salah satu terpidana kasus Vina lainnya pecah ketika menceritakan waktu ia dan sang adik Aldi disiksa sesaat setelah ditangkap. Eka masih ingat betul saat-saat mendapatkan kekerasan dari penyidik untuk mengaku menjadi pelaku pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 8 tahun silam. Apa yang kamu alami? Saya di situ dipukulin lah. Di kepala. Masukin apa? Rokok. Sini. Dimasukin itu sakit. Rokok yang nyala? Nyala, Pak. Tendang-tendangin, Pak. Sakit. Saya ngeliat tadi saya lagi diinjek-injek, saya bilang jangan, saya aja yang dipukulin. Tetap aja kita diinjek-injek semuanya, ditendangin, disetrumin Pak kita. Disetrum Bapak tuh, pakai apa? Kotak listrik gitu di sini? Enggak, kotak itu kecil, kotak kayak kotak itu kecil. Oh, dinamo, terus gitu. Oh, iya. Lanjut. Udah kayak gitu, ada maghriban lebih, mau isyarat kita dipindahin ke tempat tahanan, tapi bukan tempat tahanan, di tengah-tengahnya. Karena situ ada yang minta air minum juga, nggak tahu siapa yang minta minumnya. Kita juga disuruh minum air kencing. Karena saya di belakang si Hadi, saya ngelihat kepala dia pakai geblok. Ngelihat jelas banget gebloknya ditariknya susah. Itu mandi darah semua. Kita dipukulin, Mbak. Gak ada ganti orang, pokoknya masuk tak duduk sampai malam. Kita nggak dikasih minum. Kita semua dipakai rokok perut gitu. Disundut gitu, pakai rokok, Pak. Di perut semua. Dari jam 2 malam kita itu melihat si Eko udah dicambak, udah nggak bisa ngapa-ngapain, ditarik keluar dari ruangan reskrim. Saya dipanggil di ruangan reskrim, Eko keluar. Dimasukin dalam situ udah ada Aldi, ada Zahra, ada si Sudirman. Adik saya lagi disiksa sih, saya bilang jangan pukuli saya aja, Pak. Nggak usah pukul saya. Dia nggak tahu apa-apa, Pak. Karena saya itu udah nggak ngapa-ngapain karena kaki susah jalan, tangan kita udah diinjak pakai kursi. Di situ di Sudirman bilang dia nggak ikut ikutan, jadi keluar. Pemirsa, di studio NTV juga sudah bergabung pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, terima kasih sudah kembali hadir. Terima kasih. Oke, mendengarkan tadi pernyataan dari para terpidana, saya mulai dulu dari hari kemarin, terpidana menjadi saksi. Ini drama atau trauma? Saya tidak tahu. Karena saya tidak hadir di lokasi, baik itu di kantor polisi ataupun di ruang sidang, praktis saya tidak bisa memberikan komentar apakah sesungguhnya itu merupakan drama atau trauma. Tapi sebagaimana pernah kita diskusikan sebelumnya, kemungkinan bahwa para terpidana, dulu tersangka, sudah mengalami penyiksaan adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa kita kesampingkan. Paling tidak dasar berpikir saya ada dua. Pertama, bahkan kode etik profesi Polri pun memuat satu poin khusus. Bahwa ketika ada personil yang melakukan penyiksaan atau kekerasan pada sesi pemeriksaan, itu merupakan bentuk pelanggaran etik. Artinya, Polri pun mengamini kemungkinan bahwa penyidik mereka melakukan langkah-langkah yang abusif guna mendapatkan keterangan dari terperiksa. Itu sebabnya sekali lagi di rambu-rambu itu sudah ada, yaitu di dalam kode etik profesi Polri. Anggaplah itu sebagai sebuah regulasi di tingkat nasional. Di tingkat internasional kita pernah bahas. Di dalam konvensi PBB tentang anti penyiksaan ada sekian banyak pasal yang juga secara khusus ditujukan kepada otoritas penegakan hukum. Agar tidak sekali-kali menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara abusif, cara-cara penyiksaan
ketika melakukan kerjanya. Bahkan otoritas penegakan hukum pun didorong oleh konvensi yang sama untuk membangun kurikulum-kurikulum yang bisa memastikan bahwa personil tidak melakukan kekerasan semacam itu. Nah, dua dokumen, baik satu di tingkat nasional, satu lagi di tingkat internasional, menjadi dasar bagi saya untuk berpikir bahwa sekali lagi kemungkinan bahwa terpidana dulu tersangka mengalami penyiksaan pada saat interogasi adalah kemungkinan yang sama sekali tidak bisa kita tutup. Oke, dengan mendengarkan kesaksian para terpidana yang bisa disebut satu suara soal penyiksaan itu, apakah memang ini mengindikasikan bahwa itu memang terjadi saat itu? Kualitas keterangan saksi ditentukan oleh dua hal sesungguhnya. Pertama, akurasi, dan yang kedua, keajegan. Akurasi adalah bagaimana narasi atau cerita atau informasi disampaikan oleh terperiksa itu betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Sementara keajegan adalah tidak ada perubahan-perubahan, tetapi dari waktu ke waktu bisa dikatakan secara umum sama. Apakah ada kemungkinan sedikit deviasi, sedikit menyimpang? Kemungkinan itu ada. Pertama, karena hal yang harus mereka ingat hari ini adalah peristiwa yang sudah berlangsung sekian tahun silam. Itu satu. Yang kedua, pada dasarnya hal-hal yang harus mereka kenang kembali, yang harus mereka ceritakan kembali adalah hal yang sesungguhnya tidak ingin mereka ingat sama sekali. Menakutkan, menyedihkan, mengerikan, menyakitkan, dan seterusnya. Atau kata-kata negatif yang sekali lagi membuat ingatan tentang peristiwa itu sesungguhnya tidak ingin mereka munculkan kembali di dalam ingatan mereka. Karena itu akan bisa memunculkan yang namanya re-trauma, trauma berulang. Nah, by default atau by nature, dengan demikian sekali lagi ini merupakan penguatan bahwa majelis hakim patut menilai seberapa jauh kira-kira kualitas keterangan para terpidana terkait dengan apa yang mereka sampaikan sehubungan dengan penyiksaan yang mereka alami, seberapa akuratkah itu, dan seberapa ajekkah itu, seberapa konsisten. Baik konsistensi di dalam diri terperiksa tertentu maupun antar terperiksa. Termasuk dengan pernyataan para terpidana sebagai saksi kemarin yang soal ada yang disiram air panas, ada yang disetrum, ada yang diberikan makan tapi dilempar, kemudian mereka memberikan keterangan yang serupa tapi mungkin saya nggak tahu apakah dibilang serupa tapi tak sama, tapi mungkin mirip begitu. Apakah ini juga termasuk? Tadi saya katakan, jadi konsistensi atau keajegan itu tidak hanya dinilai terhadap individu atau terpidana tertentu saja. Jadi misalnya seberapa konsisten keterangan yang disampaikan oleh terpidana A pada hari ini, pada kemarin, pada besok, seberapa jauh konsistensi. Tidak hanya itu. Tapi konsistensi juga bisa diukur dengan membandingkan keterangan yang disampaikan oleh antar terpidana. Seberapa jauh kesesuaian informasi yang mereka berikan, seberapa identik atau otentik tentang peristiwa-peristiwa tertentu yang harus mereka sampaikan kepada majelis. Namun sekali lagi, kita juga tidak bisa memaksa tanda petik para terpidana untuk menyampaikan keterangan secara bulat sempurna, dikarenakan tadi saya katakan bahwa sesungguhnya peristiwa yang harus mereka sampaikan adalah peristiwa yang mereka anggap sangat menyakitkan, sangat tidak menyenangkan. By nature, secara alami, tanpa diinstruksi, otak manusia akan berusaha memudarkan ingatan itu dengan sendirinya. Oke, Mas Reza, Anda melihat bahwa dari persidangan yang sudah berjalan, majelis hakim melakukan itu, menguji persistensi dari keterangan para saksi? Saya memilih untuk tidak menyimak persidangan PK. Oke. Baik, kalau gitu saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, Ibtu Rudiana kemudian disebutkan ikut melakukan penyiksaan menurut keterangan dari salah satu terpidana yakni Saka Tatal. Seberapa krusial sebetulnya Ibtu Rudiana harus dihadirkan di sidang PK ini? Jadi gini, saya pernah diskusi ya, tapi diskusi ini kan dengan penyidik ya, seorang penyidik. Sebetulnya sejauh mana kebenaran? Ibtu Rudiana itu adalah seorang polisi yang pada waktu itu betul adalah bagian narkotika. Kemudian mengetahui peristiwa itu. Dalam jangkauan diskusi kami, Ibtu Rudiana itu hanya punya waktu 1,5 jam. Paling nggak banter 2 jam. 2 jam. Sekarang pertanyaannya, kalau terjadi penyiksaan, berarti setelah penyerahan oleh Rudiana, siapa itu? Ya, penyidik ketika itu. Polresta, Reskrim, Satreskrimnya siapa? Penyidiknya siapa? Ini yang saya kira juga harus menjadikan ketegasan. Jadi itu Rudiana itu kalau kita berdasarkan kita
baca beberapa media dan diskusi, itu hanya 1,5 jam, Pak. Nggak mungkin dia melakukan. Nah gitu loh, pertanyaan gitu. Sehingga ada penyidik lain atau polisi lain, siapa yang melakukan itu? Ya itu setelah penyerahan. Kan dalam penyerahan ini kita lihat, dalam konteks hukum, setelah suatu peristiwa terjadi, 1, 2 kali 4 jam diserahkan. Pertanyaannya, selama 30 hari di Satreskrim, apa yang dilakukan? Itu saya kira yang perlu difokuskan. Sehingga kalau terjadi penyiksaan, pelanggaran HAM, itu kalau betul bisa dibukakan, dibuktikan, itu merupakan tindak pidana sendiri. Banyak kasus-kasus penyidik yang melakukan kekerasan, yang kemudian dibuktikan, terbukti, ya kena penganiayaan. Ada juga Mbak, seorang penyidik yang melakukan pemeriksaan sampai tersangka meninggal, ya diputus, ada 6 tahun, 5 tahun. Nah, disitulah yang saya kira harus tegas nanti dalam penyiksaan ini, harus juga dalam kualifikasi. Cek siapa penyidik ketika itu, siapa namanya, siapa kasatnya, siapa kapolresnya ketika itu. Bertanggung jawab dong. Ini kan Polri, itu teorinya pertanggungjawaban bukan pertanggungjawaban individu, pertanggungjawaban struktural. Siapa pemimpin pada waktu itu? Siapa komandan gempa itu? Itu Mbak. Oke. Saya boleh menimpali, Mbak? Boleh, silakan. Pada suatu ketika saya berkesempatan bertemu dengan mantan terdakwa kasus geng motor Jatiwaringin All Star, itu sebutan kasusnya, beserta penasihat hukumnya. Apa yang mereka sampaikan ke saya bahwa terdakwa ini semasa diinterogasi di Polres Jakarta Timur mengalami penyiksaan, bukan penganiayaan ya, tapi penyiksaan, torture. Sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dalam situasi apapun. Luar biasanya majelis hakim yang menyidangkan terdakwa itu adalah majelis hakim itu bertanya secara khusus, siapa nama penyidik dari Polres Jakarta Timur yang sudah melakukan penyiksaan terhadap saudara. Beruntung bahwa terdakwa ini ingat betul namanya. Ada 2 orang penyidik Polres Jakarta Timur pada masa itu yang disebut. Lalu apa reaksi hakim? Hakim katakan, hakim meminta jaksa untuk memastikan bahwa nama-nama polisi dari Polres Jakarta Timur yang melakukan penyiksaan itu dihadirkan di ruang sidang. Tapi apa yang terjadi? Sampai jatuh vonis, tidak ada satupun personil dari Polres Jakarta Timur yang hadir sehubungan dengan keterangan dari terdakwa sudah terjadi penyiksaan itu. Apa yang bisa kita tafsirkan? Bisa tidak? Ini kita kualifikasi sebagai bentuk contempt of court, penghinaan terhadap lembaga peradilan. Bahwa ketika hakim memerintahkan jaksa untuk mendatangkan penyidik yang melakukan penyiksaan, ternyata diabaikan begitu saja. Itu satu hal. Tapi juga luar biasanya hakim adalah nama 2 orang penyidik Polres Jakarta Timur itu tercantum dalam putusan. Tercantum dalam putusan. Pertanyaan berikutnya. Ketika mengetahui bahwa nama personil mereka tercantum di dalam putusan, disebut-sebut sudah melakukan penyiksaan pada saat pemeriksaan terdakwa, dulunya tersangka, apa reaksi Polri? Dari informasi yang saya peroleh dari penasihat hukum terdakwa, tidak ada itu. Pemanggilankah terhadap terdakwa untuk diklarifikasi, benarkah 2 orang ini sudah melakukan penyiksaan, penyiksaannya seperti apa, lalu tindakan apa yang dijatuhkan terhadap para penyidik, itu juga tidak ada informasinya. Nah, ini sekali lagi ingin saya katakan, ternyata ada loh hakim-hakim kita yang luar biasa kepeduliannya terhadap hal ihwal terkait dengan penyiksaan terhadap tersangka, kemudian menjadi terdakwa. Sayang beribu sayang, kepedulian yang amat tinggi dari majelis hakim itu, dari informasi yang saya peroleh selama berbincang dengan mereka, tidak diimbangi dengan keseriusan dari otoritas Polri sendiri untuk entah itu melakukan pemeriksaan atau bahkan mungkin menjatuhkan sanksi terhadap personil-personil yang mengacu pada kode etik profesi Polri tidak boleh melakukan kekerasan selama melakukan pemeriksaan. Pertanyaan itu juga sebetulnya sudah diajukan oleh majelis hakim maupun juga kuasa hukum dan juga jaksa soal siapa yang kemudian menyiksa mereka, dan yang lainnya mereka lupa. Tapi yang mereka ingat adalah soal bagaimana kemudian Ibtu Rodiana yang melakukan itu. Bahkan terpidana Eka, salah satu terpidana, sebutkan bahwa dia nendang, katanya saat tidur juga diinjak. Pun dengan Sakatatal sebutkan bahwa ia juga mendapatkan kekerasan itu, penyiksaan itu. Tapi kemudian di dalam salah satu siniar atau podcast, ada satu orang yang seingat saya bisa menyebut nama-nama personil Polres setempat yang dia sebut sudah melakukan kekerasan atau penyiksaan itu. Dia sebut nama-namanya. Nah, sayang beribu sayang,
orang yang kabarnya akan memberikan keterangan sebagai saksi hari ini, yang bisa menyebut nama personil yang melakukan penyiksaan itu, Sayang Beribu Sayang hari ini tidak hadir. Saya tidak tahu apakah sedang sakit, ataukah mengalami kecelakaan, atau apa saya tidak tahu. Nah, artinya saya berharap saksi yang satu itu suatu saat nanti akan sehat, akan tidak ada lagi kendala, datang ke persidangan, sebut nama personil yang sudah melakukan penyiksaan. Siapa yang Anda maksud? Namanya Aldi kalau tidak salah ya. Aldi atau semacam itu. Tapi harus dipahami, apa yang saya kemukakan ini tidak sama sekali dalam konteks ingin memojokkan Polri. Sama sekali tidak. Saya justru ingin memastikan bahwa otoritas Polri yang kita hormati ini bisa kita sterilkan dari penyidik-penyidik yang melakukan pelanggaran etik. Yang bekerja secara tidak prosedural, tidak secara proporsional, dan tidak secara profesional. Sehingga akhirnya masyarakat tahu dan tidak lagi pukul rata, oh ini Polri, tidak demikian. Tapi tahu persis siapa gerangan, entah itu penyidik, entah itu oknum penyidik yang sudah melakukan pengerusakan terhadap nama baik institusi Polri sendiri. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, Pak Oto Hasibuan kemudian sebut, kami sempat tanya, apakah dari pihak pemohon kemudian mengundang atau meminta Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi dalam sidang PK terpidana 6 terpidana ini. Tapi kemudian dari pihak pemohon memang mengatakan tidak mengajukan Ibtu Rudiana sebagai saksi. Tapi apakah memang elok Pak kalau misalnya Ibtu Rudiana kemudian mengajukan diri untuk menjadi